Dan pimpin doanya nak. Kegiatan pada hari ini apabila kita berdoa membuka agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Oke, semuanya sudah sarapan? Sudah. Jadi kalau ibu bilang selamat pagi, kalian semua jawabnya pagi. Pagi. Sambil tangannya diangkat ya, oke? Selamat pagi. Pagi. Oke, terima kasih Bu. Ya, tadi ibu sudah kita sudah berdoa, terus kita juga sudah tahu nih teman kita semua hadir di sini, alhamdulillah. Oke, materi hari ini adalah tentang gejala sosial. Ya, tapi sebelum kita masuk ke dalam materi, silakan perhatikan dulu. Ya, kita akan lihat dulu ya. Kita lihat siapa yang bisa menyebutkan. Ya, di sini ada 6 hewan. Siapa yang bisa menyebutkan? Boleh maju ke depan, silakan. Ya, silakan. Pertama itu buaya, Ya. kupu-kupu, Ya. ini jerapah, Ya. terus ini ular. Iya, Apa lagi? Gajah, Ya. terus Onta. Hati. Siapa yang bisa? Ini namanya mengetes kecerdasan ya, konsentrasi. Ayo konsentrasi kalian. Ya, maju. Boleh. Silakan. Satu aja. Oke, silakan. Oke, ada berapa? 4. Ada 6 apa 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kasih tepuk tangannya. Ayo lanjut. Ada lagi. Ini masih seputar tes konsentrasi. Sebelum kita masuk ke pembelajaran ya, silakan kalian cari. Oh, udah ada. Oke, good. Tepuk tangan. Oke, semuanya sudah konsentrasinya sudah oke? Kita mulai ya. Gejala sosial. Apa sih yang dimaksud dengan gejala sosial? Gejala sosial itu menurut kajian sosiologi yaitu masalah sosial yang dapat mempengaruhi dan juga dipengaruhi oleh perilaku manusia dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, gejala sosial juga dapat dimaknai sebagai fenomena sosial. Oke, kita lanjut. Menurut kamu meresahkan tidak? Sudah tentu meresahkan lingkungan masyarakat sekitar ya. Tidak hanya mengganggu lalu lintas saja, tetapi juga membuat suasana menjadi gaduh. Selain itu, kamu pernah tidak melihat tawaran anak pelajar atau pilihan bersedia di lingkungan sekitarmu? Mereka sekali ya. Kamu sebagai pelajar yang cerdas, jangan sampai terlibat kegiatan tersebut ya. Itu tidak baik. Berkegiatanlah yang memberikan manfaat positif. Oh iya, kamu tahu tidak? Timbulnya geng motor yang meresahkan masyarakat sekitar, serta tawuran antar pelajar yang disebabkan kesalahpahaman itu, merupakan gejala sosial yang sering muncul di masyarakat loh. Memangnya apa sih gejala sosial itu? Gejala sosial dapat kita artikan sebagai masalah sosial yang mempengaruhi
oleh perilaku manusia dalam kehidupan masyarakat. Kira-kira masalahnya bisa berupa apa aja tuh? Untuk lebih lengkapnya, simak pembahasan berikut ini ya. Gejala sosial dapat terjadi di mana saja, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Penyebab terjadinya gejala faktor struktural. Yuk kita bahas satu persatu. Kemiskinan, kerja atau komunitas yang kemudian membentuk pola pikir setiap orang yang ada di lingkungan tersebut. Sedangkan yang mempengaruhi suatu pola tertentu, baik pola hubungan antar individu maupun kelompok yang terjadi dalam lingkungan masyarakat itu merupakan faktor struktural. Pada dasarnya, gejala sosial menyangkut nilai-nilai sosial dan moral, antara lain gejala sosial yang diakibatkan problem ekonomi seperti kemiskinan dan pengangguran. Sedangkan gejala sosial akibat problem politik, contohnya seperti kasus korupsi di Indonesia yang tiada hentinya. Kejahatan sejak mungkin untuk hal-hal yang bermanfaat. Sedangkan ketika kita tidak bisa menerima perubahan, kita akan mengalami culture shock. Di mana Penyebab ya, ada berapa faktor tadi? Dua. Berapa? Dua. Ada 2 faktor. Penyebab apa aja, siapa yang bisa? Tunjuk tangan. Ya, faktor kultural. Faktor kultural. Dan yang kedua adalah faktor struktural. Kita tahu faktor, tadi kita udah dengar kan? Faktor kultural itu contohnya apa? Ada kemiskinan, ada apa lagi? Oke, kalau yang faktor struktural siapa yang mau jawab? Jangan keroyokan, ayo. Ada yang bisa bantu? Siapa? Tadi perhatikan nggak? Apa kalau yang struktural? Individu dengan kelompok. Jadi kalau individu sama kelompok, contohnya yang lebih konkret, pemulihan bisa individu dengan individu bisa. Ya, jadi kita ketahui kalau gejala sosial itu adalah ada 2 faktor penyebabnya ya, yaitu faktor kultural dan faktor struktural ya. Sudah paham sampai di sini? Paham? Oke, kita lanjut untuk video yang kedua. kelompok pelajar terlibat di tawuran di Danau Juara di Jalan Media Sosial. Akibat tawuran ini seorang pelajar tewas karena terkena sabetan senjata tajam di bagian kepala. Video tawuran antara pelajar di Jalan Raya Sumatera, Kecamatan Kutrawalya, Karawang, Jawa Barat juga viral di media sosial. Para tawuran terlihat lengkap api senjata tajam serta batu melukai lawannya. Akibat tawuran ini, satu orang pelajar di Siau Kakak kelas 2 SMP tewas setelah mendapat perawatan di rumah sakit. Korban tewas akibat mengalami luka parah di bagian kepala belakang. Korban tewas akibat tawuran ini telah diserahkan kepada pihak keluarga dan telah dimakamkan juga. Keluarga tentunya berharap pihak kepolisian segera mengusut tuntas peristiwa tawuran yang menelan korban jiwa. Silakan kamu balik ke temennya. Silakan kamu juga dan kamu silakan ya. Nanti kalian diskusikan tentang video yang tadi sudah saya tayangkan tentang tawuran saja. Kalian diskusikan, analisa ya. Keuntungan, adakah keuntungannya? Kerugian, apakah ada kerugiannya? Dampaknya seperti apa buat si keluarga korban? Ya, silakan Ibu kasih waktu 5 menit dimulai dari sekarang. Cukup 5 menit? Cukup Pak? Cukup? Oke, silakan eksekusi langsung.
biasanya dipicu atau ada hal yang memicunya sehingga dia terjadi tawuran. Ya, betul? Tadi faktornya itu apa aja misalnya? Apa gara-gara perebutan topi? Misalnya topi kamu diambil sama sekolah lain. Ya kan? Itu apa namanya? Cagar. Pak, ibu nggak tahu tuh cagar apa. Cuma yang ibu tahu biasanya semua itu berawal dari hal-hal sepele seperti itu. Akhirnya teman-temannya dia bergabung terus ngajak tawuran, begitu ya? Yang mudah-mudah seperti itu. Walaupun sekarang itu misalnya nggak ada tawuran nih, ada ayam. Terus tiba-tiba ada sekelompok sekolah nih, sekolah A sama sekolah B. Apa namanya tuh istilahnya tuh kayak sambung ayam itu, maju-maju itu. Apa tuh? Tataran, betul, tataran. Iya, kamu tahu ya? Kamu jangan-jangan suka ikut tataran ya? Iya. Jadi berhubung ibu juga suka mantau ya patroli anak-anak yang pulang sekolah gitu kan, suka ibu lihat dia tawuran atau enggak nih, gitu kan. Ada sekolah lain nih gak cuma gara-gara tadi tuh gara-gara topi. Tadinya sih nggak ada yang mau lihat melalui topi kan, gara-gara dia melihat ada cewek cakep tuh dari sekolah mana gitu kan, ada pinjem topinya atau topinya enggak saya diambil. Tiba-tiba cewek yang dari ini misalnya sekolah kita nih ya, sekolah Maditi, diambil topinya sama sekolah Yadika. Tiba-tiba si sekolah Maditi ngadu dong sama temennya ya kan, topinya diambil. Besoknya langsung nih yang cowok-cowok yang perkasa ini langsung bikin. Ya kan? Terjadilah tawuran. Padahal tawuran itu membawa dampak yang gimana? Yang buruk, kebanyakan negatif apa positif? Negatif, betul. Kebanyakan negatifnya daripada positifnya. Kenapa yang cowok-cowok masih demen tawuran ya? Ayo, kenapa? Nyari nama, gengsi, songor, ya, songor jadinya saya berkawan nih, gitu. Biasanya seperti itu kan? Ya. Jika masalah dengan masalah baru, betul nggak? Betul. Tawuran itu membuat masalah baru yang mestinya kalian itu. Kalau sudah di luar itu misalnya kalian ketahuan membawa senjata tajam, ya. Kalau membawa senjata tajam sekarang aja, kalau kalian ketahuan bawa senjata tajam, kalian sudah akan ditindak, dibawa, ya kan, ke kantor polisi, sudah harus ditindak, ya kan, gitu. Ya jadi jangan macam-macam sekarang. Kalau ada yang suka bawa mistar, ketahuan tuh nanti, udah itu hati-hati, ya. Jadi yang asik-asik aja lah sekolah. Benar nggak? Benar. Nggak usah tawuran karena kalau di dalam agama kita, di dalam agama Islam ya, ini mayoritas kan kita Islam ya. Segala ya begitu juga dengan tawuran tadi ya, karena dia kan sesuatu yang tidak baik lah ya. Oke, kita refleksi ya. Refleksi itu kalian itu gimana sih dampak tawuran? Terus apa lagi? Ayo, merugikan apa? Merugikan? Ayo apa? Merugikan apa? Diri sendiri. Ayo, keluarkan. Ya, merugikan sekolah. Udah jelas kan merugikan sekolah, apalagi? Mencemarkan nama baik sekolah. Ada nggak ya kira-kira dari murid-murid kita yang dikeluarin gara-gara tawuran? Ada. Tuh kan? Kasihan kan dia kan? Iya, akhirnya dia nggak bisa sekolah lagi di sini. Padahal udah enak teman-temannya asik-asik, dia nyari sekolah lagi di luar. Ya kan? Berarti merugikan sekolah iya, merugikan orang tua iya, terus merugikan diri sendiri iya, apalagi
fasilitas apa ya? Ya, yang di jalanan betul fasilitas umum namanya, betul. Pas tawuran asik-asik di jalanan, terus dia merusak, ada mobil lewat, kena batu, twing gitu. Akhirnya syukur-syukur tuh si drivernya gak ke sekolahan, minta ganti sama pihak sekolah. Coba kalau dia minta ganti sama pihak sekolah gimana? Ya kan? Iya, itu dia. Jadi intinya tidak ya, itu adalah sedikit tentang contoh dari gejala sosial yang terkait dengan lingkungan sekolah. Selain tawuran ada apa lagi? Pembulian. Ada nggak di sekolah ini pembulian? Pasti ada. Nggak mungkin nggak ada. Ya, pasti ada. Tapi hati-hati. Pembulian itu bisa berakibat fatal. Bisa berakibat banyak. Kamu, bukan kamu ya. Biasanya kalau kalian biasanya apa sih? Elo. Kok begitu sih rambutnya? Begitu ya. Warnanya kok kayak orang bule, gitu kan ya. Kalau kayak rambut tuh rambut jagung, begitu kan ya. Itu kemudian nggak? Ya, boleh apa enggak? Boleh. Ya, itu adalah contoh yang sangat dekat sekali dengan kita di sekolah. Ya, dan kalian itu secara nggak sadar kayak gitu ya. Kadang kalian dari ucapan kalian ke teman-teman kalian ngatain, iya tuh, dia kan anak O2N, gitu kan? Tuh nggak boleh. Itu namanya pembulian apa? Verbal, betul. Pembulian verbal tidak boleh. Ya, oke? Sudah? Ya, kalian sudah paham semuanya? Oke? Jadi, Ibu mau dari hasil yang kita bahas tadi tentang gejala sosial tadi ya, mungkin ada yang mau bantu Ibu untuk merangkum ya, atau pelajaran apa sih yang kita dapat hari ini tentang gejala sosial itu, apa sih gejala sosial itu? Gitu. Ada yang bisa bantu ke Ibu? Ayo, yang tadi kita sudah belajar dari pengertian gejala, faktor, contoh. Mungkin ada yang mau merangkum untuk Ibu hari ini? Ada? Silakan. Dengan kata-kata sendiri? Boleh? Boleh berdiri, Kak? Bisa aja. Iya, sebisa menuangkan yang ada di kepala kalian. Ya, ini namanya belajar public speaking ya, kayak gini ya, nggak apa-apa. Ayo, silakan. Gejala sosial adalah fenomena yang terjadi di dalam sosial seperti kayak tawuran pelajar, pencopetan, begal itu juga bisa. Ya, itu tentang kriminalnya. Ya, terus Berbagai bisa merugikan orang sekitar, diri sendiri mental kita. Nah, pastinya belajar sungguh-sungguh dan tidak mengikuti pergaulan yang bebas, mengikuti pergaulan yang baik-baik saja. oke, terima kasih. Ada ringkasan dari teman kalian tentang gejala sosial, karena gejala sosial ini oke? Sampai di sini nanti Ibu akan kasih tugas untuk kalian ya. Oke? Ya, tugasnya kalian boleh mengumpulkannya berupa Canva. Udah pernah belajar Canva kan? Sudah. Boleh kalian berupa video. Silakan. Ya, jadi menurut versi kalian bisa ceritakan lagi dan rangkum kembali ya tentang yang ini, yang tadi itu kan Ibu hanya menampilkan sedikit. Ya, itu hanya stimulus buat kalian. Semoga kalian bisa lebih memahami lagi yang namanya apa sih itu gejala sosial, dan kalian bisa lihat di